Pusat data diretas publik was-was, itulah tema satu meja The Volume malam ini. Telah hadir di studio Yanuar Nugroho, praktisi kebijakan publik. Malam Mas Yanuar. Ada Ruby Alamsyah, ahli digital forensik. Malam Pak Ruby. Ada Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nesar Patria. Malam Bang Nesar. Kemudian ada Soleman Pontoh, Kepala BAIS 2011-2013. Dan Mas Pratama Persada, ahli keamanan cyber. Malam Mas Pratama. Malam. Kami juga sedang menunggu kehadiran anggota Komisi 1 DPR Mas Sukamta. Oke, saya kembali ke Pak Wamen, Nesar Patria. Ini salah satu program unggulan dari Presiden Jokowi. Kenapa bisa kena retas kemudian? Ini pertanyaan yang agak sulit sebetulnya, kenapa bisa kena retas ya. Yang jelas ini insiden terjadi menyerang di Pusat Data Nasional sementara. Jadi sebelum kita punya PDN yang permanen, kita buat Pusat Data Nasional sementara. Ada dua, satu di Jakarta, satu lagi di Surabaya. Nah, yang terjadi ini adalah di PDNS Surabaya. Diserang tanggal 20 Juni, diketahui sekitar pukul 4 pagi gitu. Ada gangguan layanan di sejumlah tenan yang data-datanya itu menggunakan PDNS. Nah, dari sana kita ketahui berdasarkan penelusuran ternyata diserang oleh virus yang namanya Brain Shipper. Dia varian dari Lockbit 3.0 yang sudah dimodifikasi. Itu menurut penelusuran yang kemudian didapat oleh tim yang bekerja untuk menelisik apa penyebab gangguan ini. Nah, setelah itu kita buat langkah-langkah mitigasi. Antara lain tentu saja layanan publik yang paling utama itu coba dipulihkan, dalam artian dibuat kembali jadi normal dengan melakukan migrasi data-data yang berhasil di backup sehingga beberapa layanan publik itu bisa berjalan kembali. Misalnya yang sangat terdampak di imigrasi pada waktu itu, lalu kita juga mendapat laporan dari sejumlah instansi yang lain kalau ada layanan yang terganggu. Tetapi yang paling mencolok saat itu adalah yang di imigrasi. Sempat terganggu lebih dari 3 jam gitu, namun kemudian pelan-pelan bisa dipulihkan. Nah, sekarang ini proses pemulihan terus berjalan, pemulihan dalam artian menormalkan kembali gitu ya. Tentu saja server ataupun data center yang diserang oleh malware yang namanya ransomware ini dia mengenkripsi semua data-data yang ada di sana, file, bukan cuma file tapi juga ruang server keseluruhan itu tidak bisa diakses, sehingga harus lakukan langkah-langkah untuk menangani virus yang kita sebut sebagai ransomware ini. Lagi berjalan dan saat ini pelan-pelan prosesnya berlangsung ya, dan sejumlah layanan mudah-mudahan segera bisa kembali normal. Dari hasil penyelidikan sementara, ini bermotif ekonomi atau ada motif lain? Kalau kita lihat motifnya ekonomi ya. Ekonomi. Karena dia minta tebusan ya. Dia jelas menyebutkan dan sudah disampaikan juga dalam beberapa keterangan ya yang diberikan oleh baik BSSN maupun oleh Kominfo dan juga Telkom Sigma ya sebagai penyelenggara dari PDNS 2. Tebusan diminta 8 juta US dollar atau sekitar 131 miliar. Oke, artinya pemerintah firm tidak akan mengikuti keinginan dari pihak yang meminta tebusan? Sementara ini enggak. Kita coba normalkan situasinya. Normalkan situasi dan sekarang sudah pulih semua? Belum pulih sepenuhnya, tetapi yang langsung berkaitan dengan layanan publik kita coba pulihkan karena itu yang prioritas. Oke, kalau dalam konteks siapa yang harus bertanggung jawab terhadap peretasan yang terjadi pada PDNS itu, Pak Wamen sebetulnya? Ya, tanggung jawabnya mungkin bertingkat ya. Bertingkat? Ya, selain yang mengelola PDNS, ya usernya juga saya kira para tenan, karena ruang digital ini kan dia saling berhubungan ya, saling berhubungan.
dan virus itu bisa masuk dari mana saja gitu. Dan pada umumnya virus masuk lewat endpoint kan, lewat user. Nah ini lagi kita telisik karena temuan sementara itu terjadi di salah satu tenan ya, salah satu tenan itu ada loopholes lah, sehingga virus ini bisa masuk. Oke, baik. Mas Ruby Alamsyah, seberapa sulit mengidentifikasi siapa sebenarnya pelaku yang melakukan peretasan itu dari sisi digital forensik? Oke, jadi kalau pelakunya sudah confirm, yaitu si Brandshipper. Brandshipper ataupun nama-nama ransomware ini juga merupakan sebuah nama organisasi, tim kejahatan siber yang terorganisir. Nah kebetulan yang baru ini namanya Brandshipper. Udah pasti mereka, tapi siapa aktor-aktor di belakang mereka itu biasanya keungkapnya nanti agak lama, dan itu biasanya yang mengungkap FBI bareng-bareng dengan Interpol dan pihak penegak hukum internasional lainnya. Nah tapi ransomware itu mestinya target utamanya bukan mengidentifikasi pelakunya atau mengejar pelakunya. Karena dampak yang terjadi setelah adanya ransomware ini, sistem dan data itu disandera sama pelaku. Disandera sama pelaku, dan untuk menormalkan, memulihkan kembali, pelaku minta tebusan. Nah jadi penyanderaan inilah yang fokusnya di situ. Apakah kita punya persiapan yang proper, kita dapat melakukan recovery dengan cepat. Nah yang menariknya kalau ransomware si Brandshipper ini, kalau saya amati dari minggu lalu, 2 hari sebelum kejadian di PDNS itu sudah ada satu korban lainnya. Dan menariknya korban lainnya itu hanya diminta $150.000. Komparasi dengan PDNS yang diminta $8 juta, kebayang seberapa besar kualitas maupun kuantitas yang dimiliki PDNS dibandingkan korban yang lainnya yang hanya $150.000. Nah jadi kekhawatiran kita di situ tuh, biasanya permintaan jumlah nilai tebusan itu korelasinya dengan kualitas dan kuantitas data. Nah yang disandera. Nah itulah jadi kita concern ini, apalagi sudah diinfokan saat ini confirm sekitar 282 instansi pemerintah gitu yang terhubung di PDNS yang terdampak. Nah kita merasa bahwa kejadian kali ini, cyber security incident kali ini sangat luar biasa, makanya saya tidak heran tiba-tiba Kapolri sejak hari Minggu lalu sudah menyatakan bahwa Polri masuk dan mau mencari tindak pidana di kasus ini. Feeling saya mestinya pernyataan itu bukan mencari peretasnya, bukan mengidentifikasi peretasnya, tapi mencari tindak pidana. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dampaknya sangat luar biasa besar. Oke, baik. Pak Soleman Pontoh, mantan Kepala BAIS. Kalau dari sudut pandang intelijen, ini memang apa yang terjadi sebetulnya? Kecolongan atau memang ada kelengahan dari sistem? Kalau kita BAIS juga bol-bol juga sebetulnya. Ya. Jadi kalau lihat begitu, kalau mereka memang pekerjaannya begitu. Hacker. Iya, hacker memang begitu. Nah, kitanya yang harus tahu diri. Sekuat mana kita mempertahankan itu. Itulah sebabnya waktu saya menjabat. Karena kita tahu di mana kemampuan saya mempertahankan kalau diserang, apa yang saya lakukan. Data itu saya putus dengan signal. Jadi nggak akan, ibaratnya saya masukkan di dalam air dia. Nanti kalau butuh baru kita pakai. Sehingga di meja saya selalu ada 2 komputer. Komputer nanti yang intern, komputer yang berhubungan dengan dunia luar. Karena kita tahu kelemahan kita itu adalah ketika mempertahankan diri itu paling lemah. Nah, sehingga data yang betul-betul rahasia itu kita kurung dia, tidak bisa keluar. Nanti kalau butuh baru diambil. Jadi ada 3 data kan, rahasia, confidence, terbuka. Nah yang terbuka itu yang keluar. Kalau ambil terambillah. Kalau confidence ada kalanya kita bikin 1 yang benar, 500 nggak benar. Jadi kalaupun ada itu banyak nggak benernya. Kalaupun ada NRP nama segala macam ya itu hanya nama-namahan NRP-an. Jadi kita nggak tahu itu. Tapi kalau BAIS masih seperti saya dulu,
pasti yang data sangat rahasia itu tidak mungkin keluar. Tidak mungkin keluar. Tidak mungkin keluar. Kalau masih seperti dulu ya. Kenapa? Karena tidak mungkin dia mau mengudara bagaimana, sistemnya diputus, tidak ada sistem masuk ke situ. Jadi tidak mungkin. Sehingga kalaupun ada, nah kalau sekarang kalaupun ada, itu bisa memang data terbuka yang dapatnya dari open resources dan yang memang itu belum tentu benar. Oke. Jadi kalau dia dapat ya ambillah, tapi itu belum tentu benar. Belum tentu benar datanya. Belum tentu benar datanya. Memang terjadi ya. Yes, gitu. faktanya terjadi. Mas Pratama Persada. Anda kalau lihat dari penjelasan tadi, ini semata-mata sistem yang lemah atau memang ada faktor human error sih? Ya, yang pertama sistemnya lemah lah. Pusat data nasional yang harusnya standarnya tier 4 data center gitu, yang uptime-nya itu adalah 99,995%, maksimal 1 tahun hanya 4 jam, dan time-nya gitu harus ada redundansi. Ini kan nggak ada. Artinya apa? Harusnya kalau server utamanya diretas, ada server backup yang akan live less than 1 hours gitu. Ini kan ternyata nggak ada gitu. Dan mungkin tadi saya sedikit meluruskan apa yang disampaikan Pak Wamen gitu, bahwa sebenarnya bukan pemulihan secara bertahap ini, gitu. Karena data yang saat ini ada di PDN sama sekali nggak bisa direcover, belum bisa direcover, nggak bisa dong, karena dia sudah tersandi, sudah terencrypt, jadi rusak sama sekali ini. Jadi yang terrecover saat ini yang kita lihat di media bahwa imigrasi, kemudian LKPP, kemudian beberapa institusi bisa karena mereka punya data backup sendiri di tempat instansinya mereka masing-masing, sehingga mereka bisa meng-live-kan lagi data tersebut. Jadi bukan dari PDN. Sistem di PDN ini masih rusak sampai saat ini gitu. Nggak tahu sampai kapan karena enkripsi yang dilakukan oleh si Lockbit turunannya Brand Shipper ini belum pernah ada yang berhasil melakukan dekripsi gitu, kecuali bayar. Yang jadi masalah adalah bayar juga belum tentu dapat key-nya untuk membuka. Karena kalau kita bayar kemudian kita salah orang, bukannya kita dikasih key-nya, kita malah dimintain duit lagi. Apalagi bayarnya pakai uang kripto. Kita nggak bisa tracking, nggak bisa tracing kemana itu bayarnya gitu. Jadi bayar bukan option gitu. Nah kemudian juga tadi kita ditanya masalah yang salah siapa? Kalau menurut saya, maaf ya Pak Wamen ya gitu, tenan itu sebenarnya dikorban gitu, dia bukan salah dong. Ini nggak akan terjadi kalau misalkan Telkom Sigma itu membuat sistem backup yang benar, membuat data center yang benar. Sehingga apa yang terjadi kalau misalkan sistem utamanya hancur berantakan, masih ada backupnya nih. Kalau sekarang kan nggak ada. Di sisi lain adalah semua kementerian lembaga, instansi pemerintah, itu nggak boleh sekarang itu punya server sendiri di instansinya masing-masing. Ada regulasinya, ada aturan hukumnya itu. Semuanya harus terpusat ke pusat data nasional. Nah, ketika semuanya dipaksa untuk terpusat ke pusat data nasional, ternyata kan nggak kuat-kuat amat ini gitu. Oleh karena itu, tadi saya setuju tuh bahwa ini harus diusut, ini harus diinvestigasi gitu. Ini di mana nih kesalahannya? Apakah benar memang nggak ada pengadaan DRC, Data Recovery Center, ataukah memang ada pengadaan DRC tapi tidak diadakan gitu? Apakah sistem pengamanannya itu ternyata tidak sesuai dengan standar gitu? Karena harganya mungkin nggak sesuai dengan harga sebenarnya. Nah kita nggak tahu tuh, makanya harus diusut. Karena dampaknya sangat luar biasa besarnya ini. Oke, gitu. Mas Yanuar Nugroho, di lini X Anda pernah membuka spekulasi bahwa ada faktor human error. Sejauh mana sebenarnya data-data yang Anda miliki, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.